Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hero Taskia dengan NPM 224111090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir atau materi ke-12 statistika, yaitu uji dua rata-rata. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi. Apa sih uji dua rata-rata itu? Nah, uji dua rata-rata itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Nah, uji ini tuh seringkali digunakan dalam penelitian ilmiah atau percobaan eksperimental untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Kemudian di sini ada definisi rata-rata. Rata-rata dalam konteks statistika adalah nilai tengah atau nilai rata dari suatu kumpulan data. Rata-rata itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada rata-rata aritmetika atau Mean. Nah, rata-rata aritmetika ini adalah jumlah dari semua nilai dalam suatu set data dibagi oleh jumlah total nilai dalam set data tersebut. Rumusnya yaitu Mean. Mean itu jumlah semua nilai dibagi jumlah total nilai. Kemudian di sini ada rata-rata geometrik. Nah, rata-rata geometrik itu dihitung dengan mengalihkan semua nilai dalam satu set data, lalu mengambil akar pangkat n dari hasilnya, di mana n adalah jumlah total nilai. Nah, rumusnya yaitu geometrik Mean sama dengan n akar hasil perkalian semua nilai. Kemudian ada rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik itu dihitung dengan membagi jumlah nilai dalam suatu set dengan kebalikan dari setiap nilai. Kemudian pengambilan kebalikan dari hasilnya. Rumusnya harmonik. Harmonik Mean sama dengan n dibagi dalam kurung 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per XN dalam kurung. Kemudian ada hipotesis nol dan alternatif. Nah, hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 ini adalah dua pernyataan yang diajukan dalam konteks uji statistik untuk menguji perbedaan atau hubungan antara dua kelompok data atau variabel. Nah, berikut adalah pengertian dari hipotesis nol dan alternatif. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan dalam populasi. Ini seringkali dirumuskan untuk mencerminkan status quo atau asumsi yang sudah ada. Nah, simbol umumnya biasanya adalah H0. Hipotesis 0 ini digunakan sebagai dasar perbandingan dengan hasil pengujian statistik untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk menolaknya. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis alternatif ini adalah pernyataan yang menyatakan adanya efek, perbedaan, atau hubungan dalam populasi. Ini mencerminkan apa yang ingin diuji atau dibuktikan oleh analisis statis. Nah, simbol umumnya diwakili oleh H1 atau HA. Hipotesis alternatif menyatakan apa yang ingin dicari tahu atau buktikan melalui analisis statis. Jika terdapat cukup bukti, kita dapat menolak hipotesis 0 dan mendukung hipotesis alternatif atau hipotesis H1. Nah, kemudian di sini ada jenis hipotesis alternatif. Nah, jenis hipotesis alternatif itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah hipotesis alternatif satu arah atau mengindikasikan perbedaan atau efek hanya ke satu arah, seperti lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif dua arah, yaitu mengindikasikan perbedaan atau efek kedua arah,
tanpa menentukan apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Kemudian di sini ada uji statistik. Nah, uji statistik itu merupakan suatu metode atau prosedur matematis yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan mengenai suatu hipotesis terhadap data statistik. Berikut adalah materi umum yang terkait dengan uji statistik. Yang pertama ada definisi uji statistik. Uji statistik adalah suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menguji hipotesis, membuat keputusan atau mendekati pola dalam data. Kemudian yang kedua ada hipotesis nol dan alternatif. Yaitu hipotesis nol atau H0 menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan, sementara hipotesis alternatif atau H1 menyatakan adanya efek atau perbedaan yang diinginkan diuji. Ketiga ada parameter dan statistik. Nah, parameter ini adalah ukuran numerik yang menggambarkan suatu karakteristik populasi. Kemudian statistik adalah ukuran numerik yang menggambarkan suatu karakteristik sampel. Kemudian yang keempat ada tingkat signifikansi atau tingkat signifikansi itu merupakan tingkat risiko yang diterima dalam membuat kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 ketika seharusnya tidak. Umumnya nilai A disetel pada tingkat seperti 0,05 atau 0,01. Yang kelima yaitu ada uji statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, uji statistik parametrik ini digunakan ketika asumsi distribusi tersebut tertentu dapat dipenuhi. Misalnya, uji T-student untuk rata-rata. Uji statistik non-parametrik digunakan ketika asumsi distribusi tidak dapat dipenuhi, misalnya uji Wilcoxon untuk data berpasangan. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis uji statistik. Jenis-jenis uji statistik yang pertama itu uji T-student, digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok. Yang kedua ada uji ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Kemudian ada uji chi-square, digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori. Kemudian ada uji regresi. Uji regresi ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian di sini ada langkah-langkah uji dua rata-rata. Uji dua rata-rata ini adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Nah, berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama adalah penyusunan hipotesis, yaitu hipotesis nol, H0, tidak ada perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1, terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata. Kemudian ada dua, tentukan tingkat signifikan atau X. Tingkat signifikan menentukan seberapa tinggi tingkat kesalahan tipe 1 yang dapat diterima, umumnya 0,05 atau 0,01. Kemudian yang ketiga ada pilih jenis uji statistik. Pilihan jenis uji statistik ini tergantung pada karakteristik data dan asumsi yang memenuhi kondisi eksperimen. Contohnya uji tes standar independen. Nah, uji tes standar independen ini digunakan ketika sampel diambil dari dua kelompok yang berbeda. Kemudian ada uji tes standar berpasangan. Nah, ini tuh digunakan ketika sampel diambil dari satu kelompok dua kali atau pasangan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada kumpulan dan proses data. Nah, ini tuh diambil sampel dari masing-masing kelompok dan catat data yang relevan. Kemudian hitung rata-rata dan deviasi standar dari masing-masing kelompok. Kemudian yang kelima ada hitung nilai uji statistik sesuai dengan metode yang dipilihnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi terakhir statistika ekonomi, yaitu materi ke-12 uji dua rata-rata.
Saya akhiri, wassalamualaikum.